Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Hari ini tanggal 16 Juli tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1442 Hijriah dari Dusun Bikokoro, Kecamatan Parangloe, Desa Lonjoboko, kilometer 61 jurusan Malino, di tengah hujan di kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Saya akan menyampaikan tazkirah singkat, pesan-pesan kebaikan tentang bagian dari tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, di dalam kitab yang mulia yang ditulis oleh Umar Abdul Kafi tentang tanda-tanda hari kiamat disebutkan dalam subjudul terhentinya berzikir kepada Allah dan merebaknya omong kosong. Jadi ada penjelasan tentang terhentinya berzikir kepada Allah dan merebaknya omong kosong. Nah, ini sekarang kita kena COVID-19 di mana-mana, terutama di Pulau Jawa. Bahkan dalam beberapa hari terakhir masjid-masjid itu tidak ada orang sholat di sana karena masjidnya ditutup sementara, karena manusia takut masjid itu menjadi tempat penularan penyakit. Kita tidak tahu apakah itu keputusan yang direstui oleh Allah atau keputusan yang dimurkai oleh Allah sepenuhnya. Kita percayakan urusan itu kepada mereka yang telah mengambil keputusan. Tetapi Rasulullah telah bersabda, kiamat tidak akan datang kecuali jika bumi tidak lagi disebut Allah, Allah. Jadi jelas kalau masjid ditutup, ya tidak ada orang yang menyebut Allah, karena di masjidlah orang menyebut-nyebut Allah. Ada juga orang menyebut-nyebutnya di rumah, karena katanya ibadah-ibadah itu bisa dilakukan di rumah. Tetapi di dalam sunnah disebutkan umat Islam itu adalah berjamaah. Makanya hari ini hari Jumat, kita patut bersyukur di Sulawesi Selatan kita masih salat Jumat secara berjamaah dengan protokol kesehatan. Kemudian ma'asyiral muslimin, tanda berikutnya dari tanda-tanda kiamat adalah menjual agama demi dunia. Nah, ini yang paling banyak terjadi sekarang. Banyak orang yang berceramah tetapi ada tarifnya. Jadi dia pergi kalau setuju dengan tarif yang dia sebutkan. Bahkan dia pergi karena bayarannya tinggi. Padahal dari dahulu kala Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditegaskan bahwa dia tidak mengambil upah dari para pendengarnya atau orang yang diberi tazkirah atau orang yang diberi ilmu. Memang di Indonesia ini satu problema tersendiri karena para mubalik ini tidak dibiayai oleh negara di dalam menjadi penyuluh bagi umat, sehingga tentu saja para mubalik ini, para ulama-ulama ini yang tentu saja sedikit banyak terpengaruh penghasilannya dari kunjungan-kunjungan melakukan tausiah di berbagai tempat. Tetapi alangkah bijaksananya jika tausiah-tausiah itu, tazkirah-tazkirah itu, pesan-pesan agama itu tidak mendahulukan daripada tarif-tarif atau menyebut rupiah yang harus dikeluarkan oleh panitia di dalam penyelenggaraan suatu, katakanlah, tablik akbar dan
seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, dahuluilah fitnah yang datang laksana gumpalan-gumpalan malam yang gelap dengan beberapa amal kebajikan. Di pagi hari beriman dan sore harinya menjadi kafir, atau sore hari beriman namun paginya menjadi kafir. Ia jual agamanya demi materi dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan lainnya. Jadi ma'asyiral muslimin, ada orang yang paginya masih beriman, sorenya kafir. Ada yang malamnya masih beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya itulah, karena dia menjual agamanya. Dia pakai sorban melilit-lilit di kepalanya, tetapi dia menggonggong ke sana kemari untuk kepentingan dunianya, untuk kepentingan perutnya, bukan untuk kepentingan agamanya. Itu yang dimaksud dari penjelasan ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, itu juga disebutkan ciri-ciri dari mendekatnya hari kiamat adalah tahun-tahun yang penuh tipu daya. Disebutkan oleh baginda Rasulullah, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Saat itu pembohong dianggap benar, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dipercaya, dan orang terpercaya dianggap pengkhianat. Saat itu Ar-Ruhaybiyah berbicara. Orang bertanya, siapa Ar-Ruhaybiyah? Itu ya Rasulullah. Beliau menjawab, orang bodoh yang memegang urusan orang banyak. Jadi banyak orang bodoh memegang urusan orang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Abdul Razak. Itulah yang terjadi, kita banyak orang-orang bodoh yang memegang urusan orang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Di negeri kita ini korupsi merajalela. Bahkan bantuan sosial COVID-19 itu diselewengkan. Bahkan Menteri Sosial kita yang menangani masalah bantuan sosial ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa? Karena ini adalah tahun-tahun tipu daya. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang terjadi. Banyak orang yang melanggar sumpahnya, apakah itu dia hakim, apakah itu dia jaksa, apakah dia itu aparat penegak hukum lainnya. Kalau dia melakukan tipu daya, memperjualbelikan hukum, itulah yang dimaksud dengan tahun-tahun penuh tipu daya. Dewasa ini di negeri kita ada Habibina Muhammad Habib Rizik Syihab dituduh berbohong masalah kesehatannya sehingga dia dituntut dan divonis 4 tahun penjara. Kita semua turut bersedih hati karena seharusnya orang seperti beliau yang tidak korupsi, tidak menyalahgunakan uang rakyat, tidak dihukum seberat itu, walaupun tentu saja dia bersalah. Seumpama dia menyembunyikan keadaannya dan dianggap bisa menyebarkan penyakit, tetapi bukankah banyak juga orang yang tidak diketahui apakah dia positif atau negatif dari COVID-19. Jadi itu semua adalah suatu yang bisa dikategorikan sebagai tahun-tahun penuh tipu daya. Tetapi baiknya kita serahkan seluruhnya urusan seperti itu kepada Allah Tabarak. Karena dalam berbagai riwayat disebutkan orang-orang mulia itu memang senantiasa mendapatkan cobaan yang lebih berat. Dulu Nabi Yunus juga dicoba dimasukkan ke dalam perut ikan, dihukum oleh Allah. Bahkan Allah menetapkan kalau dia tidak menyebut doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia akan ditaruh di dalam perut ikan sampai hari kiamat.
Nabi Yunus juga di penjara, Nabi Yusuf di penjara, ma'asyiral muslimin. Tidak ada keputusan dia bersalah karena apa. Dulu Al-Mukarram yang mulia Imam Syafi'i juga di penjara dan tidak jelas kesalahannya. Nanti kemudian dilepas setelah berbicara dengan Khalifah Harun al-Rasyid dan setelah diklarifikasi. Tetapi sebelumnya beliau dirantai dan diseret beratus-ratus kilometer untuk dia dibawa ke ibu kota Baghdad ketika itu untuk diadili dan dipertemukan dengan baginda Khalifah Harun al-Rasyid. Ada juga kita punya ulama yang wara di penjara juga dulu, Bapak Profesor Hamka di penjara juga. Jadi kalau di penjara ini memang adalah bagian dari cobaan-cobaan untuk orang-orang mulia. Jadi khusus seperti Al-Mukarram Habib Rizik Syihab, Imam Besar Muslim Indonesia, tentu dia mendapatkan cobaan karena dia seorang imam besar. Yang bukan imam besar ya cobaannya tidak sebesar itu. Bahkan kakek beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh ketika itu, tetapi digantikan tempat tidurnya oleh sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib dan diselamatkan oleh Allah dengan beliau berdua dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah. Jadi ma'asyiral muslimin, soal cobaan itu memang adalah cobaan terhadap orang-orang mulia. Jadi ma'asyiral muslimin, seperti Habib Rizik Syihab dicoba dengan penjara, itu adalah hal yang biasa bagi seorang pejuang. Karena dulu Imam Syafi'i juga di penjara, Buya Hamka juga di penjara, bahkan Bapak Proklamator kita Bapak Soekarno juga di penjara. Jadi orang-orang itu semua pernah di penjara, kemudian nanti di belakang dimuliakan oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Itu adalah satu hal yang rahasia. Kita kembali ke pokok bahasan kita. Menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Nah, ini juga salah satu ciri daripada mendekatnya hari kiamat. Rasulullah telah bersabda, apabila amanat telah ditelantarkan, maka tunggulah kiamat. Dia bertanya, bagaimana yang dimaksud ditelantarkannya? Rasulullah menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad bin Hambal dan Baihaqi. Jadi memang itu yang terjadi pada zaman sekarang ini. Banyak orang yang bukan ahlinya diberikan pekerjaan di situ sehingga banyak kerusakan terjadi, ma'asyiral muslimin. Seperti di negeri kita ada kasus Jiwasraya, sekian triliun uang yang hilang di situ. Ada kasus Asabri, juga sekian triliun, puluhan triliun dan seterusnya. Itulah semua salah satu daripada tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, yaitu menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Nah, karena ini sudah ada selawat menjelang salat asar, kita sudahi dulu ma'asyiral muslimin, dan kita akan prepare mempersiapkan diri untuk mengikuti salat asar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.